Sama aja sepatu pakai kaos kaki sama aja. Tapi enteng juga tanpa sepatu khotbah, enteng juga. Kenapa tempat itu jadi suci? Kenapa saudara? Apa kelebihannya tempat itu? Padang gurun kok tempat suci? Kenapa? Kenapa? Saya tanya. Karena Tuhan yang berkata. Tuhan berkata adalah terang, ada terang. Tuhan berkata, tanah itu tanah yang kudus. Buka kasutmu. 6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya. Sebab ia takut memandang Allah. Hanya belukar duri, ada api, ada suara keluar dari belukar duri itu. Itu adalah trinitasnya Tuhan. Ketigaannya Tuhan. Tuhan kita satu tapi trinitas. Segitiga itu satu tapi ada 3 segi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Belukar itu adalah lambang Tuhan Yesus. Api itu lambang Roh Kudus. Tapi tidak terbakar. Hanya menyala saja. Suara itu lambang Allah Bapa. Maka dia berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebab ia takut memandang Allah. Aduh, kalau saudara pernah merasakan hadirat Allah, saudara, kita nggak bisa ngomong apa-apa. 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Kata telah sudah terjadi atau belum? Tapi orang Israel mesti tetap dijajah. Inilah pelajaran iman pertama. Walaupun kita masih sakit, walaupun kita masih ada persoalan, walaupun masih ada kasus, walaupun ada percobaan, tapi kita harus berbicara dengan iman. Ada haleluya. Harus dengan iman dan berkata, aku telah melewatinya, aku telah selamat, aku pasti menang, aku pasti diberkati, aku pasti ditolong, aku pasti sembuh, aku pasti dikuatkan oleh Tuhan. Walaupun kita masih dalam kelemahan. Ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Ferisi, orang Hewi, dan orang Yebusi 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saya terhibur baca ayat ini. Karena Tuhan melihat dan mendengar. Dia mendengar seruan doa saudara. 430 tahun loh, baru Tuhan jawab. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saya dengar ada orang yang tahan batuk. Batuk saja saudara, daripada ditahan nanti di bawah batuknya. 11. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Itulah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Maafkan Musa, karena Musa sudah 40 tahun di Mesir. Sekarang dia sudah umur 80 tahun. Waktu ini datang panggilan. Jadi ketakutannya bertambah. 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Bingung ya, terlalu banyak aku. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris, and God, Allah, said unto Moses, berkata kepada Musa, I am that I am. Kalau dalam bahasa Inggris itu begini. Nama saya Yohanes. I am Yohanes. Jadi ada yang menerangkan I am-nya. I am Yohanes. I am student. I am teacher. Ya. I am. Tetapi Tuhan memperkenalkan namanya aneh. I am that I am. Aku adalah. Tuhan buka sedikit sama saya, kurang lebih begini. Aku, bahasa Indonesia, aku adalah aku. Sebetulnya harus, aku adalah. Dia belum selesai. Aku adalah aku. Pernah di dalam Nabi Yesaya dikatakan sebuah ayat, tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada yang lain selain aku. Ada nyanyian dulu, Allah mana seperti Allahku. Jawabannya apa? Tidak ada, aku adalah aku. I am that I am. Hari Sabtu habis pemberkatan, saya makan di Song Nikmat. Ketika makan, saudara-saudara, datanglah rombongan pemain tenis. Ada 20 orang. Makan di tengah meja. Datang satu pengusaha orang Cianjur, tapi perusahaannya ada di Bandung, pabriknya ada di Bandung, tapi rumahnya ada di Cianjur. Begitu datang, apa kabar? Teman sekolah saya di Semardiwana, ya, mau ketemu, kumaha, anak sabra, itu sabra, aduh, silakan. Sebab saya lebih dulu makan. Makanlah saya. Nah, istrinya saudara Aan, dia diam-diam ke belakang mau bayar, mau mendahului istri saya. Sebab kita ini istrinya balap-balapan, siapa duluan yang bayar. Ya. Saya lebih senang kalau istri saya kalah. Ya. Orang Yahudi. Begitu itu pulang, kembali dengan kecewa. Udah dibayarin. Sama siapa? Sama itu yang tadi itu. Aduh. Kita udah mau berangkat, mau minta izin juga malu. Dibayarin. Aduh. Tapi aku tahu itu I am that I am. Yang menggerakkan orang itu. Hatinya. Itu hambaku. Bayar. Dia makan, baru capek dia memberkati orang. Sekarang aku berkati dia. Bayarin dia. Aduh, lalu saya pikir. Karena 20 orang banyak, dia lihat saya. Jangan dipikir. Kurang lebih begitulah. Apa? Nges. Apa saya nggak tahu. Apa? Ges ini. Saya nggak tahu juga. Tapi saya bilang, kapia. Oh, Allah kita, Allah yang luar biasa. I am that I am. Saya pernah makan di rumah makan Fajar, saudara. Waktu saya makan, datang rombongan lain. Suami, istri, anak-anak. Manggut sama saya, manggut. Dia lebih dulu selesai. Ya udah, saya nggak tahu siapa dia. Cuma manggut aja, ya saya manggut.
Saya mau bayar. Udah Pak, sama tadi keluarga yang tadi dia udah bayar. Siapa yang tadi? Saya nggak tahu. Siapa namanya? Mana saya tahu Pak. Aduh, kenapa nggak ditanya? Karena bapak nggak suruh. Salah juga dah. Takut saya tahu itu I am that I am yang memberkati kita. Ada haleluya. Saudara masih ingat gereja ini waktu dibangun? Saudara nggak tahu sejarahnya. Hari Minggu jam 4 saya sudah pulang. 3:30. Masih tinggal di Taman Mertua Indah. Artinya rumah mertua. Kebaktian masih jam 5. Jam 4, teleponlah. Tukang bangunan, Neng, rumah ieu isukan kudu meser semen. Kusik teseep. Sekarang bata berem, saya pikir bata merah tadi. Udah gampang, di Aden aja ngambil dulu semen yang nganjuk lah. Pasir bagaimana lah. Ya, kerja, tetap kerja. Senin besok masuk. Kita yang bingung, gimana nih? Tahu ada telepon. Rumah di sebelah roboh. Ya, rumah sebelah ini roboh. Roboh temboknya. Nggak tahu apa. Roboh ke sini. Di tanahnya. Begini. Yang punya bilang, koyoyo maaf. Tadi haja. Banyak dihaja. Ya, tidak naon. Nges. Jadi saya kalau jalan tuh lurus naik dulu tuh reruntuhan itu. Datang besok Senin pegawai dan berkata, jadi enggak, sudah beli semen atau beli pasir? Bagaimana beli semen, beli pasir? Ini kayak begini nih runtuh. Dia pegang, Neng, ieu teh kusik baheula halus pisan. Bata tuh lopot, tidak ada yang patah. Bata ini saudara, Neng kita saya pisan. Tinggal semen saja. Aduh saya senang. Saya datang sama yang punya rumah. Boleh enggak itu pasirnya saya pakai? Boleh, silakan. Karena dia juga udah malu. Silakan. Kalau Tuhan mau bangun gereja, rumah orang dia robohkan. I am that I am. Ada haleluya. Maka saudara jangan bikin kecil Tuhan. Seperti Tuhan gak mampu. Nah itu tembok yang di sini saudara. Itulah. Itu tembok dari tembok tetangga. Yang roboh itu. Jadi kenapa agak miring ke sana? Untuk saya mengingat bahwa Tuhan itu biar miring tapi besar. Ada haleluya. Biar tembok miring ke sana tapi tambah luas. I am that I am. Haleluya. Angkatan lalu murid cuma 70. Sekarang meningkat 2 kali lipat. Apa kita mau kasih makan apa mereka? Tapi saya yakin dan percaya. I am that I am. Allah yang tidak ada tandingannya. Pasti kasih makan mereka. Kalau mereka tidak makan saya suruh puasa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, coba kembali kepada Amsal 13 ayat 7. Bahasa Inggrisnya. There is that maketh himself rich. Jadi dia udah bikin kekayaan. Tapi enggak punya apa-apa. Ini Tuhan loh yang bilang. Ada orang yang membuat dirinya miskin. Tapi mempunyai kekayaan yang besar. Saudara masih ingat ayat dalam 2 Korintus yang berkata, ia yang kaya menjadi supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, saya ingin memberitahukan 3 syarat untuk membayar harganya mengikut Yesus. Apa saudara? 3 syarat harga membayar mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Kita membaca lebih dahulu
Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai 33. Saya mesti baca supaya saudara bisa menikmati ceritanya. Kalau saudara sudah dapat di Alkitab lebih enak. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling, sambil menengok, ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid